Shalom, perkenalkan nama saya Patricia. Saya jemaat di GBI Keluarga Allah Jakarta dan melayani di KA Media Ministry di bidang fotografi. Berawal dari tanggal 14 April 2022, ada pembukaan rekrutmen BUMN, di mana di situ saya mendaftar dengan niat iseng awalnya, karena sebelumnya saya sudah bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Dari mulai tahap administrasi, tahap tes psikotes, bahasa Inggris, sampai dengan wawancara, saya selalu dinyatakan lulus. Sampai akhirnya pengumuman untuk tes MCU itu diumumkan pada tanggal 5 Juli 2022. Tapi di tanggal 4 Juli 2022 sepulang saya dari kantor, badan saya tiba-tiba drop. Di situ saya merasa denial, saya marah dengan diri saya juga gitu. Kenapa saya harus gagal di tahap akhir? Tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp yang masuk dan itu dari rumah sakit di tempat saya MCU seharusnya. Pihak tersebut mengatakan bahwa saya masih diperbolehkan untuk MCU dan di reschedule ke tanggal 8 Juli 2022. Saya sangat bersemangat, saya ngerasa bahwa ini jalannya Tuhan. Tuhan buka jalan bahkan sebelum saya minta sama Tuhan. Saya persiapkan badan saya lebih baik lagi. Sampai pada hari H di tanggal 8 Juli 2022 itu hari Jumat. Saya datang ke rumah sakit tersebut. Dan ternyata saat saya tes PCR yang hari itu juga keluar hasilnya positif dengan CT 19. Itu CT yang rendah sekali. Dan mereka cuma bisa bilang saya untuk pulang dan isolasi mandiri. Tanpa ada memberikan kepastian apakah saya diberikan kesempatan atau tidak. Mama mengatakan kalau selama ini saya selalu mengandalkan usaha saya sebagai manusia untuk bisa lulus. Tapi belum pernah saya mengaku sama Tuhan kalau saya sakit, saya butuh Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya nggak fit kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Mama tantang saya untuk coba tekuk lutut kamu, berdoa sama Tuhan, akui kalau kamu lagi sakit dan minta sama Tuhan kalau kamu akan sembuh. Dan Mama menantang saya, itu sangat menggoncang iman saya saat itu. Percaya nggak kalau nanti di tanggal 11 Juli hari Senin hasil kamu sudah negatif. Saya tangkap itu, saya perkatakan itu terus jadi atas saya. Sampai akhirnya di hari Minggu itu khotbah oleh Pastor Yosi. Saya mendapatkan rema yang sangat memberkati saat itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya aminkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam sakit saya, dalam kelemahan dan kegagalan saya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan tidak lama setelah ibadah, saya ibadah online saat itu, ada notifikasi dari M-Banking saya, satu nominal masuk yang tidak pernah saya dapat sebelumnya selama saya bekerja. Setelah saya telusuri, ternyata itu adalah bonus tahunan dari kantor sebelumnya. Saya bersukacita kalau di saat masalah apapun yang sedang terjadi, tapi Tuhan tetap memberkati saya dari hal lain seperti itu. Tapi saya ditantang, saya seperti mendengar ada suatu yang berbicara di hati saya, ayo kasih janji iman, buktikan kalau kamu memang benar-benar bersukacita dalam hal apapun, dalam segala kondisi apapun. Sebenarnya sempat ragu seperti itu, karena saya butuh uangnya, tapi saya juga mau memberikan. Tanpa berlama-lama, saya langsung transfer nominal tersebut. Dan setelah itu saya bawa dalam doa dan saya merasakan ada satu kelegaan. Saya merasa bahwa tubuh saya saat itu benar-benar fit, benar-benar yang lepas, lega, damai sejahtera itu memenuhi setiap tubuh saya. Walaupun saya belum tahu apa hasilnya nanti atau sebenarnya saya sudah sembuh atau belum. Tiba keesokan harinya hari Senin tanggal 11 Juli itu adalah tanggal terakhir, kesempatan terakhir bagi peserta yang sempat positif untuk melakukan tes lagi. Saat itu saya datang hanya dengan hati yang bersyukur. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu kalau itu rencana yang terbaik. Dapat atau enggaknya, Tuhan tetap baik dalam hidup aku. Saat itu, saya datang lagi ke petugas itu. Mereka sempat ragu, ini baru 3 hari mbak yakin? Ya, dites saja Pak, seperti itu. Pertama adalah swab antigen, dan hasilnya adalah negatif. Mereka menganjurkan saya untuk melakukan PCR lagi. Saya sanggupkan, dan saat dites, hasilnya juga keluar, adalah hasilnya negatif. Sampai petugas itu bisa bilang, saya belum pernah menemukan pasien dengan CT rendah di bawah 20 sembuh dalam 3 hari. Setelah itu saya melalui setiap tes, setiap rangkaian tes yang ada di MCU, dan semua disimpulkan hasilnya baik, semua hasilnya fit, semua hasilnya optimal, dan saya diminta untuk menunggu pengumuman akhir MCU di waktu yang akan mendatang. Selama menunggu hasil tersebut, saya membagikan kesaksian tentang kesembuhan ini melalui sosial media, melalui komsel, melalui grup-grup di WhatsApp, keluarga-keluarga dan rekan-rekan saya, dan banyak banget yang terberkati
Dan tidak lama dari itu, setelah seminggu kurang lebih, saya mendapatkan pengumuman akhir di mana saya dinyatakan resmi diterima di instansi yang saya pilih dengan posisi yang juga saya lamar. Dan saya merasa Tuhan baik banget, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, bagaimana naik turun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, tapi Tuhan tetap bawa saya ke dalam kemenangan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang sudah berkehendak, Tuhan yang sudah punya rencana, pasti Tuhan jadikan dengan caranya. Sekian kesaksian dari saya. Semoga kita tetap terus percaya pada rancangan Tuhan dan juga tetap taat dan mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Di sini kita terus diteguhkan betapa pentingnya percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena hanya daripada Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah saudara, lalu ditaati, setelah itu jadi berkat. Maka kita bisa melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Lah saudara, saya rindu sebelum dengar firman Tuhan sedikit reportase. Ya saudara, saya baru pulang lalu diberi kabar saudara, ya tentang pusat kegerakan Roh Kudus Global sudah mulai panen dikeluarkan saudara ya. Jadi mulai panen ini tin ataupun arah gitu saudara. Jadi dikirimi ya buahnya. Ini katanya buah sulung saudara, yang pertama kali saudara. Ya jadi buahnya luar biasa sekali saudara. Saya kemarin sudah nyoba ya, Roni ya kemarin saya nyoba. Ternyata rasanya enak gitu saudara. Ya saya coba lagi saudara. Ini hanya saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya saya bersyukur saudara. Ya sedikit saja, ada apa lagi? Ya mulai beberapa yang ditanam mulai panen. Ada pepaya, ada apa lagi? Ini pepaya California mulai juga ya. Ada yang mempersembahkan lagi merpati hias, apalagi? Ya saudara juga ayam Polandia. Ya apalagi dilanjutkan lagi saudara. Dan banyak. Ini ada majalah Bahana. Dari majalah Bahana datang saudara, dalamnya isinya dimuat semua kegiatan di gereja kita. Jadi saya rasa bagus sekali. Saudara bisa beli, saudara. Saya dengar harganya 50.000 tapi untuk jemaat didiskon 30%. Kenapa beli saudara? Satu, saudara bisa tahu ada apa saja sih semua dalam gereja kita. Kadang-kadang jadi jemaat tapi nggak ngerti. Ada ini, ada ini, ada ini saudara. Sehingga saudara nggak bisa dapat fasilitas yang penuh saudara. Tapi kalau saudara beli, saudara baca, saudara tahu. Yang kedua, saudara bisa berikan pada orang lain. Ini bisa menjadi sarana penginjilan. Jadi bisa ada kesembuhan, doa kesembuhan. Misalnya ada pemberkatan atau apapun. Orang lain bisa tahu dan mereka butuh sesuatu. Mereka juga bisa datang dan mereka juga bisa diberkati. Bisa diberikan orang lain juga. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya ini saatnya selamatkan jiwa luar biasa. Kalau saudara pakai, lalu karena saudara berikan, saudara dia bisa datang pada Tuhan, diselamatkan, saudara juga dapat pahalanya. Tepuk tangan yang meriah. Lalu saya cerita sedikit perjalanan saudara. Saya ke Nigeria, dan waktu saya ke Nigeria saya kaget saudara, temanya adalah double porsi. Itu saudara, double portion. Artinya waktu saya di sana Tuhan ingatkan, Tuhan ingin kita itu tangkap pengurapan yang double saudara. Kenapa? Tuhan akan bawa pada kapasitas yang lebih tinggi lagi, dibutuhkan pengurapan yang lebih lagi saudara. Tuhan ingin memberi kepercayaan, tugas yang lebih besar lagi, dibutuhkan juga kapasitas pengurapan karya Roh Allah yang lebih besar lagi saudara. Dan sungguh-sungguh kita sangat-sangat diberkati. Di sana kita tangkap pengurapan luar biasa, tapi nggak punya waktu untuk saksikan semua. Sebetulnya banyak yang minta, Pak, ada investasi pengurapan secara onset gitu saudara. Iya, tapi saya cari waktu belum ketemu. Minggu depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua sudah penuh gedung Bethel ini dipakai. Tapi saya sedang cari kesempatan supaya bisa investasi lebih lagi. Karena masalah yang besar butuh pengurapan lebih besar.
tugas yang besar untuk pengurapan lebih besar lagi, saudara. Dan saya merasa itu luar biasa. Setelah selesai saya ini sempat diminta untuk menyampaikan sesuatu, dan setelah saya sampaikan turun banyak yang peserta sana diberkati, mereka merasa ada hal yang luar biasa. Lanjutkan, saudara, saya terus di Jerman, saudara. Iya, pelayanan di Jerman, saudara. Iya, waktu saya di Jerman, saya doa firman Tuhan berkata, katakan Tuhan bisa pakai mereka lakukan hal yang luar biasa untuk ingatkan mereka semuanya. Inilah Kairos untuk bangsa Indonesia. Sekalipun mereka ada di luar negeri, pengurapan untuk bangsa Indonesia juga mereka bisa dapatkan. Mereka bisa tangkap pengurapan. Mereka bisa juga dipakai Tuhan yang luar biasa. Di Jerman sekalipun, saudara, itu kerinduan Tuhan. Ya, pendetanya namanya Obaja. Jadi Obaja khotbah di gereja yang dikembalakan Obaja gitu, saudara. Ya, luar biasa sekali. Lanjutkan lagi. Ya, setelah itu saya dengan baju ke Vatikan, saudara. Kenapa Tuhan dorong ke sana? Untuk tangkap kegerakan Tuhan yang luar biasa. Secara singkat saya ceritakan lawatan kegerakan awal itu di Yerusalem saat Pentakosta Roh Kudus. Lalu dikatakan kegerakan terjadi dari Yerusalem, Yudea, ya sampai Samaria, gitu, saudara. Lalu, saudara, ya sampai Makedonia, Yunani, itu sampai Roma, saudara. Itu zaman Alkitab, saudara. Zaman Rasul Paulus, saudara. Sehingga ada kegerakan. Vatikan menjadi pusat ya kegerakan. Sekarang gereja Katolik, saudara. Tapi setelah itu ada gelombang kegerakan kedua. Amerika Latin, Afrika, saudara. Lalu ada gelombang ketiga, Asia, saudara. Korea, lalu Indonesia. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Secara singkat saja, saudara. Ya. Lalu setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang hari ini khotbah, maka marilah kita renungkan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Hari ini sekali lagi kita masuk seri khotbah banjir kasih, saudara. Artinya Tuhan berkata dia rindu mencurahkan kasih yang luar biasa pada kita umatnya, supaya kita bisa banjir kasih yang daripada Tuhan, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Untuk bisa terima itu, saya ketika dikatakan kita harus menyadari bahwa kita itu penting, saudara itu penting, saya itu penting, kita semua itu penting di mata Tuhan. Kita itu penting, saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai 31, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi dikatakan, saudara, ada seorang wanita bernama Maria. Ya, saat itu, saudara, di tempat dia itu satu ya daerah kecil, desa mungkin, saudara. Dia gadis yang biasa saja. Gak ada mungkin orang anggap, wah ini Maria orang penting. Mungkin gak ada, saudara. Bahkan dia sendiri juga merasa mungkin aku orang biasa, bukan orang penting. Tapi sekalipun gak ada yang anggap dia itu orang penting, orang yang luar biasa, dia sendiri juga merasa bukan orang penting. Tapi sebetulnya di mata Tuhan, Maria adalah orang yang penting. Dia dipakai luar biasa, dijanjikan satu yang luar biasa. Jadi sekali lagi kadang-kadang banyak orang merasa seperti itu, saudara. Dirinya gak penting, biasa saja, gak ada apa-apa, pendidikannya rendah, lahir di keluarga yang sangat sederhana sekali, saudara. Bahkan mungkin dianggap orang gak penting, saudara. Bahkan dianggap sangat-sangat gak berguna. Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan kita
bahwa di mana Tuhan, saudara penting, saudara penting, saudara penting, saudara penting, saudara penting, saya penting, kita semua penting. Kalau kita bisa menyadari kita itu penting di mata Tuhan, kita akan mudah membuka hati kita kepada Tuhan. Kita akan mudah mempercayai, menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh banjir dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Lalu beberapa lagi para gembala juga sama. Zaman dulu pekerjaan gembala ini dianggap pekerjaan yang rendah. Kalau ada yang lain lebih baik cari pekerjaan yang lain. Nggak ada baru terpaksa ya jadi gembala. Karena berat saudara. Nggak seperti kita di Indonesia. Oh gembala kambing masuk kandang kasih makan. Dulu nggak ada saudara. Wah, harus mengembalakan di mana-mana cari rumput saudara. Dibawa bisa berhari-hari. Bisa berminggu-minggu saudara. Jadi nggak pulang tidurnya di mana ya di gua-gua saudara. Dan sama gembala ini saudara, dianggap penting, kerjaannya nggak penting saudara, dianggap rendah saja. Tapi dalam nama Tuhan Yesus suatu hari tiba-tiba malaikat juga datang, bahkan bala tentara surga datang. Dia dianggap penting, perlu dapat berita bahwa Mesias telah lahir, bahwa Juru Selamat telah lahir. Dia diberitahu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Jadi sekali lagi diteguhkan lagi, apapun keadaan kita, posisi kita rendah atau tinggi, tetap saja di mata Tuhan kita itu penting. Saudara itu penting, saudara itu penting, saudara itu penting, kita semua itu penting. Saja saudara buka hati, saja saudara buka pikiran. Jangan anggap orang yang tidak berguna, jangan anggap orang itu sampah, tidak penting. Orang lain boleh anggap kita nggak penting, tapi Tuhan kita tetap melihat kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu penting. Sampai dia mau korbankan segala sesuatunya, betul nggak? Sampai Bapak berikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buka hati saudara, bahwa pada mata Tuhan kita semua penting. Saudara lihat juga Daud, seorang bernama Daud juga sama. Saudara, di pandangan keluarganya dia tidak terlalu penting. Waktu akan ada ya salah satu ya keluarganya saudara diurapi jadi raja, semua disiapkan. Daud enggak penting, enggak usah ikut-ikut, sudah ngebalakan kambing domba saja. Hanya berapa? 2 ekor, 3 ekor, enggak penting. Pekerjaan enggak penting, enggak usah ikut-ikut sekali. Tapi sekali lagi di mata Tuhan dia penting, dia penting. Daud tahu itu. Dan Daud saudara lihat nerima anugerah 5 kasih Tuhan yang luar biasa. Banjir dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, karena yang mau menganggap kita itu penting. Amin saudara. Katakan ya, kamu ini penting di hadapan Tuhan. Lalu apalagi saya penting di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Sampai Bapak berikan anaknya, sampai Yesus rela korbankan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kita. Karena kita penting, karena kita berharga ya di mata Tuhan saudara. Nah, 2 penyebab kenapa sesuatu menjadi sangat penting. Apa sih sebabnya kita itu di pandangan Tuhan penting? Apa sebabnya seseorang bisa dianggap penting saudara? 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Satu hari saudara, Paulus ini berkata, oh hanya Lukas yang tinggal dengan aku, dia tetap menyertai aku, hanya dia saja. Maka jemputlah siapa? Markus itu saudara. Dikatakan bawa ke sini, karena apa? Pelayanannya penting. Markus ini dianggap penting, berharga saudara, luar biasa saudara. Karena apa? Perannya, karena apa? Fungsinya, karena apa? Pelayannya sangat berguna, sangat jadi berkat, sehingga dia dianggap ini orang penting, aku butuh dia, berharga saudara, maka dianggap penting. Ada di sini namanya Markus. Oh ada saudara, SGD-nya Markus. Yang lain kalau saudara namanya Markus, dengar saudara penting di hadapan Allah. Ya, lihat fungsinya. Siapa Markus? Markus itu sebetulnya dulu juga orang sangat sederhana sekali, karena rumahnya
dipakai komsel oleh ibunya, saudara. Jadi dia ikut dengar komsel, dia ikut komsel. Rohaninya bertumbuh sangat pesat sekali. Waktu rohaninya bertumbuh cepat, maka dia sempat dibawa oleh Paulus dan Barnabas, beritakan Injil di mana-mana. Tapi sayang, karena gesekan, karena proses atau karena sesuatu, dia sempat kecewa, lalu dia undur dari pelayanan, saudara. Sejak saat itu Paulus berkata, ini bocah, ini orang nggak bisa digunakan, nggak penting. Pelayanan seperti itu, imannya gombah, sedikit saja kecewa, sudah undur. Waktu mau ikut lagi nggak boleh, nggak penting. Dia bersyukur ada Barnabas yang bisa melihat tetap ada potensi di dalam Markus. Dia tetap rawat, dia tetap gembalakan, dia tetap muridkan, dia tetap perjuangkan. Dan akhirnya Markus bangkitkan kembali. Akhirnya Markus melayani dengan luar biasa. Akhirnya dipakai luar biasa. Sampai Paulus dengar dan akhirnya Paulus sadar. Ternyata Markus itu penting. Dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saat potensinya sudah dikembangkan, potensi dibangkitkan, maka dia berkata, jemput Markus, aku butuh dia. Dia itu penting bagi pelayananku. Dia ada, pelayanan akan lebih maju. Saudara dengar, setiap kita Tuhan sudah beri potensi yang luar biasa. Mungkin ada di antara saudara seperti Markus, saudara sempat kecewa, saudara sempat undur lemah atau undur sekalipun, saudara undur dari pelayanan, undur dari ibadah. Tapi dengar, belajarlah jangan undur sampai mati. Jangan, saudara, kembali bangkit seperti Markus, mulai pulih seperti Markus, mulai bertumbuh seperti Markus. Ikut lagi komsel, ikut lagi pemuridan, ikut lagi, saudara, pelayanan. Saudara akan dibangkitkan lagi, saudara dibangkitkan lagi, saudara akan bertumbuh, saudara akan lebih lagi bertumbuh. Dan akhirnya Tuhan lihat saudara penting di mata Tuhan, saudara bisa dipakai oleh Tuhan, saudara berguna bagi kerajaan Allah, saudara dipakai luar biasa. Jangan izinkan tetap lemah dan undur. Ada panggilan seperti Markus sehingga dianggap penting bagi kerajaan Tuhan. Bahkan dianggap penting oleh rasul yang paling berhasil, yaitu Rasul Paulus. Tapi juga ada untuk kita semua pemimpin, jangan anggap rendah orang lain. Kadang-kadang kita anggap ini apa, gak bisa apa-apa, ini gak penting, ini ngerusuhi saja. Jangan, saudara. Lihat, Paulus pun pernah salah, anggap Markus gak penting. Untung ada Barnabas, dan akhirnya dia dibangkitkan Tuhan luar biasa. Siapapun jemaat, perjuangkan mereka, gembalakan sebaik mungkin, muridkan sebaik mungkin, saudara. Dan terus, saudara, bawa dia, doakan, perjuangkan, sehingga akan bertumbuh dan menjadi orang yang potensi, menjadi orang berguna, orang yang penting bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya saudara juga akan ada pahalanya. Amin, saudara. Saat ini saja kita buka hati, yang undur kembali, saudara, sehingga kita bisa dibangkitkan potensi. Tapi juga saudara, para kakek, para pemimpin, anggota saudara itu penting. Jangan biarkan dia itu akhirnya enggak berguna lagi. Tuhan sudah memberikan potensi, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya sering alami, karena dulu sombong, saya pikir anak orang kaya gak butuh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah rambut habis, hancur hidup saya, studi saya hancur, hidup saya hancur seperti sampah. Saya menganggap diri saja sampah, saudara. Tapi sekali lagi, di mata Tuhan tetap penting. Asa bisa disadarkan, akan bisa dipulihkan, asa bisa dibangkitkan lagi. Dan saya terus tanggapi Tuhan, dan akhirnya Tuhan pakai saya seperti ini saat ini. Saya masih ingat saat saya masih muda saat itu, saudara, orang tua saya itu asli dari Tiongkok, dari WNA jadinya, saudara. Saya juga WNA, harus ngurusin, saudara, jadi WNI. Saat itu namanya naturalisasi. Salah satu syaratnya harus dicek, saudara, IQ-nya. Di Mangkujayan, saya nggak tahu kenapa di sana di Roma orang gila, mungkin karena pakarnya kerjanya di sana, saudara. Jadi saya harus dicek banyak sekali. Dan ada satu yang saya kaget,
hasil dari tes IQ, saudara, atau tes apapun itu, ditulis di situ. Saya nggak pernah lupa. Orang ini tidak mungkin bisa jadi pemimpin, nggak bisa jadi pemimpin karena minder sekali kok, saudara. Tapi sekali lagi, bagi manusia nggak berguna, nggak bisa, nggak mungkin bisa. Bagi Tuhan tetap berharga. Tuhan bisa dibangkitkan, Tuhan bisa pakai, saudara. Dan saudara berani percaya pada Tuhan, saudara akan menjadi orang yang sangat-sangat berguna. Yang kedua, satu dianggap penting karena cinta, karena kasih, saudara. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita diberi hak menjadi apa, saudara? Anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita terima Yesus sang Juru Selamat, kita jadi anaknya. Setelah kita jadi anaknya, maka sudah pasti ada cinta yang luar biasa sekali. Dikatakan sampai rohnya mau tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam kita. Untuk apa? Menuntun kita, menjaga kita, menyertai kita. Karena kita itu penting. Sampai rohnya tinggal di dalam kita. Kita itu penting. Kenapa? Tuhan mengasihi kita. Saudara lihat, kalau saudara orang lain dengan anak saudara pasti beda. Anak itu penting, harus sekolah. Hanya orang lain yang penting. Tapi saudara anggap anakku ini penting, gak boleh gak sekolah. Betul gak, saudara? Wah, sakit harus, saudara, diobati. Penting, berjuang habis-habisan untuk anaknya. Anak itu di mata orang tua beda, diperjuangkan. Kenapa? Karena cinta. Orang tua itu pasti cinta anaknya. Betul, saudara ya? Cinta sama kita. Kenapa kita dianggap berharga? Kenapa kita dianggap penting oleh Tuhan? Karena kita anaknya. Tuhan itu mengasihi kita karena begitu besar kasihnya, dikaruniakan kepada kita supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Karena kita anaknya, karena cinta Tuhan, sehingga Dia menganggap kita berharga. Anak kita berharga, anak kita penting bagi kita. Betul? Apapun keadaan saudara, saudara dengar, karena engkau anak, Tuhan tetap menganggap engkau penting. Dia akan perjuangkan. Di Alkitab ada kisah Tuhan Yesus beri perumpamaan. Kalau seorang gembala punya banyak domba, satu hilang, satu saja hilang, dicari sampai dapat. Betul nggak, saudara? Sampai dapat, saudara. Dicari sampai dapat. Nggak, ya sudah hilang, ya sudah. Nggak hilang, ya sudah. Nggak begitu, saudara. Cari sampai dapat, bawa pulang lagi. Kenapa? Ini berharga, ini penting. Dombanya penting. Gembala itu cinta dombanya. Sekali lagi, kenapa sih kadang-kadang kita seperti ini ya, ada yang merasa seperti debu, seperti cacing, seperti macam. Kok Tuhan menganggap kita penting? Berharga karena Dia cinta, karena kita anak-anaknya penting. Ada perempuan berzina ketangkap, orang lain bawa pada Yesus. Menurut Musa, hukum Musa, rajam, lempar batu sampai mati. Tuhan Yesus tulis ke tanah, lalu berkata, siapa yang tidak berdosa, dia yang berhak lempari. Tapi kalau kamu juga berdosa, berani lempar batu, itu akan kena kamu sendiri. Hanya enggak ada yang berani. Setelah semua pergi, Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Aku datang bukan untuk hukum, aku datang untuk mempersembahkan diriku supaya kamu dapat pengampunan, supaya kamu dapat keselamatan. Semua Tuhan benci dosa. Tapi Tuhan cinta orang dosa sekalipun, karena anaknya semua dikasih. Betul? Nyadari, Tuhan cinta aku karena aku anaknya. Apapun tetap orang tua sedapat mungkin berjuang. Betul? Bahkan sampai Daud berkata, orang tua buang kita pun Tuhan gak pernah buang kita. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menganggap kita berharga, Tuhan tetap memperjuangkan kita bisa dipulihkan karena Dia cinta saudara dan saya. Amin. Sekalipun gak baik, kalau domba sih bisa tersesat itu biasanya anak domba yang nakal gitu, saudara. Jadi kembali jalan terus, nggak dengernya apa-apa domba, nekat saja, saudara. Nyimpang kanan, nyimpang kiri. Tapi sekali lagi tetap dicari untuk diselamatkan karena berharga, ya, karena cinta. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Karena kita sudah menyadari kita itu penting bagi Tuhan,
berharga bagi Tuhan. Kita bukan nggak berguna, kita bukan sampah saja, tapi berharga. Saudara, yang pertama rawatlah, peliharalah dia dirimu sebaik-baiknya. Tuhan menganggap dirimu itu berharga, Tuhan menganggap dirimu itu penting. Tuhan saja ingin korban semua, ingin saudara jangan binasa, ingin saudara bisa diselamatkan, ingin saudara bisa dibangkitkan, ingin saudara bisa sukses, ingin saudara diberkati jadi berkat, ingin saudara mengalami hal yang baik. Saudara sendiri harus punya inisiatif. Rawatlah, jagalah diri kita sebaiknya. Jangan izinkan rusak. Jangan izinkan hidup kita hancur. Jangan hidupkan semuanya. Kalau tentang kesehatan juga sama. Sekalipun melayani, kesehatan dijaga. Ya, Tuhan berikan tubuh supaya kita sehat. Jangan pokok sudah tidak apa-apa makan tak tengking dalam nama Tuhan. Enggak boleh itu pendoa enggak boleh. Wah gitu enggak. Tuhan tetap nyuruh jaga kesehatan. Amin saudara. Makanlah yang sehat. Betul. Supaya tubuhmu sehat. Yang suka makan enggak sehat bertobat. Saudara, kita seumur hidup hanya diberi satu tubuh saja. Jangan rusak. Rusak kita sediakan sulit. Karena hanya punya satu saja. Rawat, jaga kesehatan. Jaga hatimu, saudara. Jangan hatimu rusak. Jangan izinkan sampah mengotori hatimu. Jangan izinkan semua motivasi enggak baik merusak hatimu. Jangan izinkan sakit hati, kepahitan merusak hatimu, saudara. Jangan izinkan semua yang tidak baik. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Buang semua yang tidak baik. Rawat hatimu. Bersukacita dalam Tuhan. Bisa percaya pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Hati yang taat pada Tuhan. Hati yang cinta Tuhan. Hati yang bersyukur. Supaya Tuhan saudara punya hati yang baik. Hidup yang baik. Jaga pikiranmu juga. Jangan dirusak pikiranmu saudara. Jaga tutur katamu juga saudara. Jaga perkataanmu bisa membangun. Bisa merusak hidupmu. Bisa merusak orang lain. Jaga semuanya. Rawat dengan baik. Hidupmu. Keluargamu. Dan semua bisnismu. Keuangan studimu. Apa yang ada padamu. Dirawat. Dijaga sebaik mungkin. Amin. Amin. Itu penting sekali saudara. Rawat. Supaya sungguh-sungguh ya kan cara Tuhan ya itu terjadi. Yang berikutnya adalah saudara ya kita harus menyadari bukan kita yang dianggap penting tapi orang lain juga penting saudara. Jadi juga sama kita jaga hidup kita supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa maju, supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa jadi berkat, supaya kita mengalami kasih karunia Allah. Kita tidak boleh egois. Tuhan berkata, rencana Tuhan kamu diberkati supaya jadi berkat. Kehendak Tuhan diberkati, kehendak Tuhan dicukupi, kehendak Tuhan berhasil. Tapi sekali lagi Tuhan cinta juga semua orang supaya kita saudara juga peduli dengan sesama, supaya kita mengasihi sesama, saudara. Jangan sampai enggak peduli dengan yang lain, saudara. Nata, saya rasa itu kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita bisa peduli. Ini saatnya luar biasa membagi kasih, berbuat baik, lakukan sesuatu untuk selamatkan banyak jiwa. Tepuk tangan yang meriah. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa saudara? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan ya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya ya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Janganlah tiap-tiap orang aja mementingkan dirinya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Kita berhasil, orang lain juga berhasil. Ya, kita diberkati, juga bisa mau jadi berkat. Amin, saudara. Jadi peduli ya pada sesama, saudara. Itu sangat penting sekali.
dalam hidup kita. Rencana Tuhan sekali lagi bukan kita gagal. Rencana Tuhan bukan kita kekurangan. Kita berharga, dipelihara oleh Tuhan dengan baik, dikasih dengan baik, diberi fasilitas yang baik. Tapi juga yang lain juga dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang berkenan juga bukan hanya untuk kita, untuk semua orang yang percaya. Yesus rela serahkan semuanya, korbankan, bukan hanya untuk kita, untuk semuanya. Sebanyak mungkin orang bisa ditolong, sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Jadi orang yang peduli dengan sesama. Jangan kutil, jangan kikir, jangan medit. Amin, amin saudara. Ya, saya rasa luar biasa. Sekali lagi, Natal itu kesempatan. Saya kagum. Ya, pulang saya lihat banyak sekali coba kegiatan Natal kita. Luar biasa sekali, banyak sekali saudara. Ya, Kamis itu saudara di balik kota. Wah, saya sekalipun di luar negeri ngikuti saudara. Saya sampai kagum. Jemaat keluarga itu memang luar biasa gitu saudara. Saya ikut menyala-nyala di luar negeri saudara. Coba ini saudara lihat penuh sekali saudara. Kalau saudara lihat itu sampai ya di ujung-ujung semua luar biasa. Coba disetel videonya sebentar. Ada video 1 menit yang sudah itu. Tapi saya rasa kita semua bisa lihat akan lebih baik lagi semua. Ya segera videonya bisa ditayangkan. Nah. Gusti ikut nyanyi saudara. Ada rencana sing sabar mata bukaton surga. Lagu ini juga penginjilan. Ora rugi nyatane derek uripku ndak kae. Derek Gusti ora rugi, maka derek Gusti itu maksudnya. Hati deh. Loh, saudara lihat. Tadi waktu pujian gini apa enggak ya? Kalian ya, waktu pujian tadi gini apa enggak ya saudara? Bukan menari, bukan bukan nanti refreshnya ini ya. Jangan kasih saya Tuhanku. Beri tepuk tangan yang meriah saudara, luar biasa. Itu kesempatan juga bagi saudara. Segala anugerah lanjutkan lagi. Apalagi karena banyak sekali Natal, Youth dan Teen. Ya saya lihat Tuhan sudah bangkitkan untuk jadi ya motor kegerakan garis depan gitu saudara. Orang-orang muda, Teen saudara, ayo bangkit luar biasa. Selamatkan banyak Teen yang lain. Jadi berkat bagi mereka. Saudara lanjutkan lagi. Apalagi saudara Natal Impact saudara Kit. Wah ini luar biasa, spektakuler saudara. Saudara tahu nggak yang datang berapa? 8.000 lebih saudara. Tempat ini semua penuh sesak saudara. Di bawah semua penuh sesak saudara. Di sekretariat setiap lantai semua ruang-ruangan penuh semua saudara. Di Elim juga dibuat penuh saudara. Saya dengar sampai juga banyak yang terpaksa pulang karena meludak, karena sampai enggak cukup saudara. Dan saudara bisa lihat ini saatnya luar biasa. Saya ajak semua, ini saatnya Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Ini juga meneguhkan saya. Ya tempat untuk anak enggak cukup. Besok di pusat kegerakan Roh Kudus buat tempat anak yang jauh lebih besar. Semua bisa ditampung, semua diselamatkan. Anak-anak masa depan untuk gereja, masa depan untuk bangsa, masa depan yang luar biasa sekali. Amin. Saudara juga orang tua, anak jangan hanya diajak Natal, diajak setiap minggu ikut ibadah saudara. Oh guru anak, pelayan anak, follow up dengan baik. Semua perhatikan, jangan Tuhan sudah kirim hilang, jangan sampai. Ayo saudara, gembalakan dengan baik saudara, muridkan dengan baik saudara, libatkan dengan baik saudara. Saudara akan lihat banyak anak-anak dibangkitkan. Luar biasa, Tuhan Raya menjadi nyata. Ya lanjutkan lagi.
Ngapa lagi saudara? Ya Natal di Kampung Santa. Ya ini di Paragon saudara. Wah luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Paragon juga. Lanjutkan lagi saudara. Apalagi saudara, Natal Umas ini tadi saya katakan dulu 200, lalu saya izinkan pakai gedung BTA 300, tapi kemarin Natal katanya berapa sih? 650 katanya. Sekali lagi juga sama. Ayo Umas, ini umur mas, bukan umur sisa wis ora kanggo, bukan gitu. Umur mas, kesempatan bangkit dalam doa, bangkit dalam kasih, bawa seluruh keluarga, anak, menantu, cucu, cicit, bawa di hadapan Tuhan, bawa teman-teman yang lain. Ya, pelayan umat juga sama. Ayo di follow up, jangan sampai hilang lagi. Tuhan sudah kirim banyak jiwa. Ya, kita diselamatkan. Tuhan ingin kita selamatkan orang lain. Karena bukan hanya kita, tapi semua dikasih. Masih ada enggak? Nah, saudara lihat, ini juga luar biasa sekali. Flash mob Natal di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 15 baru tahun ini. Ada seperti ini saudara. Solo di dekor seperti itu. Betul saudara. Kita bisa Natal seperti di depan balik kota. Ini juga di Bandara yang utama Jakarta. Ada flash mob Natal saudara. Inilah Kairos Tuhan sedang datang. Sudah datang. Banjir kasih daripada Tuhan. Pakai kesempatan dengan baik. Karena cinta pada sesama juga. Dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga saudara, yaitu carilah kepentingan Tuhan. Nomor satu, kita sadar, kita dikasih. Supaya kita berani, punya iman, diberkati. Jangan malu saudara, Tuhan berkati. Tuhan cinta aku berharga. Dia rawat aku, dia pelihara aku, dia akan berkati aku. Tapi yang kedua, Tuhan juga cinta semua. Aku yang sudah diberkati, mau dipakai Tuhan. Jadi saluran berkat, jadi berkat yang lain saudara. Kemarin juga ada basar, masih ingat? Basar apa namanya? Lumbung keluarga Allah peduli saudara. Belajar cari berkat, terus belajar cari berkat saudara. Saya percaya banyak yang masih bisa dilakukan. Nantinya kita akan sungguh-sungguh ya lakukan lagi setelah Natal semua dipakai. Tapi yang ketiga jangan lupa, ini yang utama. Yaitu apa? Belajarlah menomorsatukan Tuhan. Karena Tuhan berkata, hukum utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah dengan segalanya. Itu hukum yang utama. Itu hukum yang pertama yang harus diutamakan. Lalu hukum yang kedua, kasih sesamamu. Itu harus juga dilakukan. Dua-dua harus dilakukan. Tapi tuntut Tuhan tetap nomor satu. Pakailah kesempatan saja supaya sudah banjir kasih Allah. Kita berani percaya terima, kita berani jadi berkat untuk sesama. Tapi sekali lagi berkati Tuhan, berkati hatinya Tuhan. Berkata, saya lihat di mana-mana orang yang nomor satukan Tuhan, dia di nomor satukan Tuhan. Daud itu tahu hukum itu. Dia selalu berkata, semua daripada Tuhan. Aku gembala jadi raja itu karena Tuhan, bukan karena aku. Di medan perang bisa menang itu karena Tuhan. Aku punya kekayaan karena berkat Tuhan. Aku punya semua dari Tuhan. Maka tetap milih Tuhan. Maka harus untuk Tuhan. Nomor satu Tuhan. Enggak boleh dibalik-balik saudara. Tuhan tetap. Karena kalau kita nomor satu Tuhan, kita diberkati, kita bisa jadi berkat bagi keluarga, kita bisa jadi berkat bagi sesama, kita bisa jadi berkat. Betul. Berkati Tuhan melalui hidupmu. Berkati nama Tuhan melalui tutur katamu, tingkah lakumu. Berkati Tuhan dengan talenta-talentamu. Banyak orang talentanya dipersembahkan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan beri tanda. Ya berkati pekerjaan Tuhan dengan kedudukanmu, saudara, dengan hartamu, dengan apa yang ada. Kalau saudara tahu hukum ini, saudara lihat, saudara tidak akan bisa kekurangan kasih anugerah daripada Tuhan. Semua daripada Tuhan. Hukumnya harus tahu Tuhan, saudara. Lalu juga untuk sesama kita. Kita diberkati, kita jadi berkat. Semua untuk meninggikan Tuhan. Semua untuk memuliakan Tuhan. Melayani untuk membalas cinta kasihnya Tuhan.
Dan saudara akan lihat Tuhan berkarya, Tuhan berkarya, Tuhan berkarya, Tuhan berkarya, Tuhan berkarya lebih dan lebih lagi. Amin saudara. Saya tutup dengan dua kesaksian. Kemarin datang seorang ibu setelah saya pulang, sudah nyari saya waktu saya di luar negeri, dan dia dari Palangkaraya. Dia cerita, dia berkata dia sangat diberkati setelah dia mulai mengikuti semua acara gereja kita melalui online. Hanya dia ikut jadi anggota gereja internet kita, dia ikut komsel ya di gereja internet kita. Dia hatinya merasa dibangun, dikuatkan. Dia percayai setiap firman disampaikan, dia taati. Dia percayai semua tema, rema, dia tangkap lakukan. Dan dia mengalami kebenaran firman itu luar biasa sekali, saudara. Itu satu yang luar biasa. Lalu dia berkata, dia ke Solo. Ya, ini di kedokteran, saudara. Harusnya ada pertemuan untuk kesehatan di Jakarta, saudara. Tapi acaranya berubah, saudara. Dia sudah pikirkan dari Jakarta mau ikut ke Solo untuk ikuti nata-nata. Sana berubah, saudara. Terpaksa karena benturan dengan tangga. Tadi 15 waktu di balik kota. Sudah yang kedokteran malah ditinggal ke Solo saja. Kalau mengikuti sana dulu nggak keburu ke Solo, saudara. Malah yang itu ditinggal dia. Dia sampai berkata, aku kalau bisa mau cari rumah di Solo saja kok. Di Solo dia berkata gitu, saudara. Karena saya bisa merasakan luar biasa, menyala hati yang berkobar-kobar, luar biasa. Dia berkata, aku tergerak untuk mendukung pusat ya kegerakan Roh Kudus, karena aku tahu itu sesuatu yang akan dipakai oleh Tuhan, selamatkan banyak jiwa, sesuatu yang mendatangkan anugerah, saudara. Ya, lalu dia juga berkata kalau keluarga Allah mau bangun, ya ada gerejanya di Palangkaraya, dia punya ruko mau diberikan, dipersembahkan untuk ibadahnya, saudara. Saya itu terkagum-kagum. Tuhan sedang berkarya dahsyat, luar biasa. Satu kesaksian lagi saya bacakan saja, saudara, yaitu dari Ibu Indah, saudara. Saya mau baca. Terima kasih untuk impartasi kemarin malam. Saya terima dengan iman, sudah dijadikan dalam hidup keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya amin. Oh ya, Pak Ubaca, sebelumnya saya minta maaf kalau tidak sopan. Saya mau minta izin kalau besok di ibadah Miracle Night Worship Pak Ubaca mengimpartasikan pengurapan. Apakah saya boleh pegang tangan Pak Ubaca seperti Pak Ubaca pegang tangannya Pastor Adeboye, karena kami berdua sangat butuh impartasi yang sangat besar, Pak. Masalahnya Tuhan itu betul-betul uji hati kami untuk terlibat di pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus global di Gondang Rejo. Sampai 3 kali perubahan, Pak. Yang pertama yaitu Bukit Doa, kemudian berubah yang kedua itu baru dengar firman waktu Pak Samuel Dodik jam 13. Saya ditanya 3 kali. Saya sampai nangis karena buat saya jumlahnya sangat besar. Lalu kami berdua berdoa, sepakat bilang sama Tuhan, ya Tuhan, semua itu kan milik Tuhan, kami mau taat. Setelah itu selang beberapa minggu ganti suami saya yang ditanya Tuhan, kamu berani enggak bergabung dengan iman Pak Ubaca untuk membangun proyek Tuhan di Gondang Rejo? Ya, ketika suami saya berdoa, dia doa pagi dan saya dengar jumlah itu rasanya merinding sampai ubun-ubun saya, karena kami belum pernah punya uang sejumlah itu. Seharian rasanya ya saya seperti nggak napak lantai, maksudnya ngambang gitu, kakinya nggak di lantai Pak Ubaca. Lalu besok paginya ketika kami doa bersama, kami hanya bisa bilang, Tuhan, jumlah yang Engkau minta itu secara manusia sangat mustahil, tapi kalau memang Tuhan yang mau pakai kami, maka Tuhan pasti sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah anugerah kehormatan untuk kami. Kalau Tuhan mau melibatkan kami dalam proyek besar Tuhan ini, sekarang kami mau taat dan siap melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan pada kami.
agar hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa menanggapi amanah agung Tuhan. Setelah berdoa itu rasanya plong sekali Pak Obaja, ya. Tapi yang sangat mengherankan terjadi dalam hidup kami adalah kami baru menyatakan mau Tuhan dan belum menyerahkan sesuatu, ya, rupiah pun kepada Pak Obaja untuk pembangunan proyek besar Tuhan di Gondang Rejo. Tapi mujizat yang tidak masuk akal itu sudah terus terjadi dalam keluarga kami Pak Obaja. Demikian Pak Obaja, mohon izin saya, ya, dan kesaksian saya, mohon doa kami agar kami dianugerahi roh setia dan taat sampai hari kami menyerahkan kepada Pak Obaja apa yang diperintahkan Tuhan. Terima kasih Pak Obaja. Tuhan Yesus berkati, ya, perlindungan, pengurapan semakin meluap kepada Pak Obaja, keluarga selama di negeri sampai kembali. Saudara, saya lihat Tuhan itu berkarya luar biasa. Saat Tuhan panggil itu selalu satu hal yang luar biasa. Dia berkata sampai dia butuh, seperti yang saya katakan, pengurapan lebih besar. Tanpa pengurapan lebih besar, hati itu enggak bisa. Hati itu enggak mampu, saudara. Hati itu enggak mungkin bisa. Berani percaya, berani taat, berani melakukan. Hati itu enggak bisa ngalami sesuatu. Tapi saya lihat saatnya Tuhan ditinggikan. Saatnya kita bekerja bagi Tuhan. Bangun, jangan merusak gereja, bangun gereja Tuhan. Jangan merusak pekerjaan Tuhan, bangun pekerjaan Tuhan. Jangan mau diadu domba, jangan mau dirusak apapun, saudara. Muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan waktumu, kesehatanmu, muliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, muliakan Tuhan dengan apapun yang dipercayakan. Dan saudara akan lihat, saudara akan ditambah-tambahi, dipakai banjir kasih Tuhan dalam hidup. Semua bagi berdiri. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Katakan pada Tuhan, Tuhan itu kerinduan. Hatiku menyenangkan Engkau, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. semua angkat tangan saudara, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan. Saatnya saudara kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan, menyenangkan Engkau. Karena kami sadar kasih-Mu yang luar biasa Bapa, sehingga Engkau rela mengerjakan anak-Mu yang tunggal. Kasih-Mu yang luar biasa Yesus, sehingga Engkau rela serahkan diri-Mu. Oh terima hukuman gantikan kami, terima kutuk gantikan kami Tuhan. Terima semua siksaan sehingga kami luput dari sebuah kutuk dan hukuman, sehingga kami hidup dalam kasih karunia, sehingga kami boleh diangkat jadi anak-Mu Tuhan, sehingga kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang menyadarkan, oh bagi Engkau Tuhan kami berharga, bagi Engkau Tuhan kami ini penting. Sekalipun kami kadang gak sadar, kami rasa gak ada gunanya, gak berarti hidup kami, tapi ternyata bagimu kami penting. Sekalipun orang lain menganggap kami tidak penting, bahkan mungkin menganggap sampah, tapi Kau tetap mengundang aku penting. Kami penting Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh berharga. Oh kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan, kami boleh punya kesempatan dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan
terima pengurapan daripada Tuhan karunia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, kami janji mau merawat hidup kami, mau merawat kesehatan kami, merawat keluarga kami dengan baik, merawat studi pekerjaan yang Kau kerjakan dengan baik, merawat komsel pelayan Kau kerjakan dengan baik. Tuhan, Tuhan, kami terima anugerah-Mu. Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati studi pekerjaan, Kau berkati keuangan, Kau berkati pelayanan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami terima. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati Engkau. Aku berharga di mata-Mu, seperti Kau jagai biji mata-Mu. Tapi juga kami disadarkan orang lain juga penting di mata-Mu. Ajar kami juga selain mengasihi diri, mengasihi sesama, mau jadi berkat dengan semua berkat yang sudah Kau berikan, dengan kekayaan yang Kau berikan, dengan talenta-talenta yang Kau berikan, dengan kedudukan yang Kau berikan. Tuhan, Kau tolong kami, supaya kami dipakai untuk tolong orang lain. Tuhan, Kau berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat, supaya kami berguna. Tuhan, banyak orang ditolong, banyak orang diselamatkan. Natal kesempatan luar biasa. Kami komitmen tanggal 23, 24, 25 Jumat, Sabtu, Minggu, kami bawa banyak orang datang padamu. Kami doakan mereka, bila perlu kami puasakan, kami bersaksi bagi mereka, kami ajak mereka datang. Banyak orang datang, banyak orang diselamatkan. Tuhan, besar-besar, sebanyak mungkin orang juga diselamatkan. Tuhan, juga sadarkan kami oleh firman-Mu. Berkati hati-Mu Tuhan, Engkau yang nomor satu, Engkau lebih di atas segalanya. Tuhan, ajar kami pakai hidup kami memuliakan Engkau, pakai harta kami memuliakan Engkau, pakai kepandaian talenta untuk memuliakan Engkau. Tuhan, pakai Tuhan kedudukan, nafas kami selama kami hidup untuk memuliakan Engkau. Tuhan, Tuhan, ajar kami mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan membangun hubungan pribadi yang intim dengan Engkau, yang menyukakan Engkau. Tuhan, ajar kami taat melakukan perintah-Mu. Tuhan, sehingga gereja-Mu diberkati dan jadi berkat, sehingga pekerjaan-Mu maju. Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Engkau dan menyukakan hati-Mu. Hati-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat. Firman-Mu jadi pewahyuan, firman-Mu jadi pembukaan ilahi, firman-Mu jadi rema. Tuhan, beri hati yang bisa mengerti, beri hati yang berani percaya. Tuhan, beri hati yang taat. Tuhan, beri Tuhan hati yang setia pada Tuhan, beri hati yang terus percaya mengucap syukur pada Tuhan. Hidup yang berkenan, hidup yang berguna pekerjaan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pakai hidup kami untuk Engkau. Yang kekurangan Tuhan berkati, hingga kami jadi berkat. Pulihkan rumah tangga, pakai rumah tangga bersama. Ya Tuhan, butuh pasangan hidup, beri pasangan yang terbaik. Ibadah bersama, melayani lebih lagi bersama. Yang butuhkan anak, cucu, berkati Tuhan yang terbaik. Anak yang akan memuliakan Engkau, anak yang akan berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, apapun yang didoakan, yang jalan tertutup, buka jalan. Tuhan, apapun yang disampaikan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab doa-doa, lebih daripada yang bisa kami minta dan pikirkan. Dan kami tahu sesuatu sudah Kau lakukan. Segala firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melakukannya, firman-Mu akan menjadikannya, firman-Mu akan menjadi nyata. Kami terima Tuhan firman-Mu, kami terima janji-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam keluarga kami, terjadi dalam gereja-Mu, terjadi dalam bangsa kami. Amin. Biar nama-Mu dipermuliakan dalam nama
Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita mau memujikan saudara. Oh, dengan sukacita. Karena Tuhan menganggap kita penting. Karena Tuhan ya terus nyatakan kasih-Nya. Kau telah ubahkan ratapku menjadi tarian. Kau buka kain tabungku jadi sukacita pujian. Kau telah ubahkan ratapku menjadi tarian. Kau buka kain tabungku jadi sukacita pujian. Anugerah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kami jadi pelaku firman. Semua yang Kau beritakan kami terima Tuhan. Terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam kehidupan kami. Hidup yang dikasihi Tuhan, hidup yang jadi berkat, hidup yang memuliakan Tuhan. Kau ditinggikan senantiasa. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan karya Tuhan yang nyata. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, oh pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin. Beri tepuk tangan yang semeriah saudara. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji sungguh hanya bagi Tuhanku. Bagi Bapak Ibu